Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 26 Januari 2021 ya, 2021 tepatnya di minggu kedua di minggu terakhir di hari Selasa di bulan Januari. Oke, banyak juga poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Ya, pertama terkait market, saya akan update kelanjutan market kita seperti apa. Ya, masih kena panic selling, tapi nanti habis ini saya akan kasih some opinion ya dari saya, pendapat saya pribadi terkait market di hari Selasa. Jadi pastikan Anda tonton, Anda like, Anda komen, Anda subscribe, dan juga Anda share video ini ke seluruh penjuru grup-grup Telegram, grup-grup komunitas saham, sehingga mereka dapat referensi yang terbaik, sehingga bisa make decision yang lebih baik, dan juga balik lagi, semoga bisa profit, yang loss jadi BEP, atau yang BEP jadi profit. Seperti itu, ya. Oke, ini sebelumnya saya akan, ini Anda lihat ya, saham DGNS rame banget ya dari tadi sesi hari Senin nanya, oh boleh beli gak nih, mau arah lagi nih. Saya buka, saya juga nggak nyadar nih DGNS sama apa sih. Setelah saya cek, oh dari 270 udah naik ke 740 ya, sudah 30%. Sudah 300%. Ya, ketika sudah 300%, ya kita mau ngapain lagi? Ya. Anda mau harapin berapa banyak lagi? Mau dia jadi 1000, mau dia jadi 1500, atau mau dia jadi 2000? Kan nggak realistis, apalagi ini saham baru IPO. Nah, maka dari itu saya selalu skip saham IPO. Ya. Kalau trading untuk pribadi saya sering. Oke. Ya, saya sering untuk pribadi, tapi kalau untuk rekom saya tidak, karena terlalu spekulatif. Ya, terlalu spekulatif menurut saya, sehingga saya tidak menyarankan. Ya, jadi Anda jangan tergiur lah ya, jangan tergiur terhadap saham-saham IPO meskipun Anda trading 2% out, 2% out. Ya, 2% out, 2% out, lalu ya Anda pasang stop loss biar kagak loss, dan juga dipantau. Karena kalau IPO bantingan itu sadis. Nah, ini kayak gini nih. Ini di suspend ya. Ini dari 500 ke 4.780. Saya suruh beli sih saya ogah. Ya, bayangin aja sudah 800%, Anda mau ngarep berapa lagi? Ya, seperti ini. Ini yang saham-saham IPO harus kita waspadai. Ya, seluruh saham IPO lah, jangan coba-coba. Kalau mau coba latihan ya lot kecil aja. Ya, bayangin Anda DGNS, Anda beli di 740, mau ngarap arah dia turun ke 590, besok masih lanjut turun, potensi udah berapa minus Anda? 20%, 30%. Ya, batas ARB 7%, Anda masih loss 30%. Itu kan di luar batas wajar. Kayak gitu ya, jadi hati-hati ya, hati-hati, ya semoga jadi pelajaran buat teman-teman yang nyangkut ya. Semoga sih nggak ada lah ya, penonton di sini kan sudah pinter-pinter kayak gitu. Oke, saya review dulu ya, itu pengantar saja. Saya review dulu untuk market hari Senin, di mana sebentar ya. Oke, nah, kita masuk dari foreign flow dulu ya. Ini balik lagi nih. Ya, uniknya ialah market kita, saham-saham kita nih pada tumbang gitu ya. Tapi asing antang aja. Dalam arti asing masih akum aja. Ya, terutama di saham-saham bank. Nih lihat nih, BRI masuk lagi, BMRI masuk lagi. Ya, seperti itu. Ya, ini terutama BRI, BMRI yang merupakan memang big caps ya. BBRI coba ya, asingnya masih akum terus, rapih banget. Saya nggak tahu BBC di akum atau enggak. BBC sudah mulai jual, tapi ya range-nya masih oke. Ini BBC sudah mulai ada aksi distribusi ya. Nah, tapi BBRI masih akum, BMRI masih akum ya. Jadi saya melihat bahwa ini agak aneh gitu, dan kejatuhan saham ya, meskipun di hari Senin ini sudah mulai berkurang kejatuhannya,
Ini pure karena bandar lokal. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan secara tidak langsung bahwa yang terjadi saat ini ialah bandar lokal ini melakukan aksi taking profit besar-besaran. Ya. Kenapa taking profit, Om? Banyak faktor. Pertama ialah bandar ini melakukan taking profit di saham-saham yang memang sudah naik gila-gilaan dari kemarin-kemarin, dari tahun lalu. Ya, ya banyak lah, saya tidak bisa sebutkan ya, ada Breeze, Agro, Antam, BBKP, lalu yang hits juga konstruksi itu kan naiknya udah gila-gilaan gitu ya. WSKT itu dari 500-an ya, 500 sempat hampir 2000 ya, 400%. Ya jadi kalau dia tumbang wajar banget karena ini bandar nih akumnya dari sini ya. Jadi ya dia kalau mau taking profit ya gila-gilaan saja dia taking profit, dan itu hukumnya bebas. Ya. Nah, mungkin juga ya bandar juga bisa marah. Kenapa marah? Ya karena kita asal HK. Ya. Kita asal HK, asal beli hajar kanan, beli di over, ya pakai margin, pakai gimana, pakai segala macam sehingga harga sahamnya jadi jelek pergerakannya. Ini kan chartnya agak jelek nih. Kenapa jelek? Karena terlalu curam. Ya. Nah, sehingga udahlah, ya ada pas kasus BPJS, ya udahlah gue jual aja. Ya, itu bisa ya, atau ya bisa jadi mungkin timnya dari BPJS gitu ya, ya karena kan sekarang sedang digeledah gitu ya, pejabat-pejabatnya dipanggil terutama di divisi investasi. Nah mungkin aja dia jualan, bisa saja ya, karena kan dia pegang portnya saham-saham yang LQ45 atau saham-saham yang cukup familiar, itu bisa juga. Ya, jadi banyak faktor dan itu pure bandar lokal. Nah, makanya saham-saham yang dibandarin asing itu kuat. Ya, kuat. Meskipun ya kena tekanan tapi masih kuat. Contoh BJTN. Ya, ini kita BJTN trading dari 790-800, alhamdulillah ya sudah 5% lebih. Ya, 5%-an profitnya, profit kaleng rombeng. Nah, kalau Anda cek ya aslinya akum. Meskipun dia sempat drop ya, ini pun di HK gara-gara ya dipom-pom gitu. Tapi pada dasarnya asingnya masih aku, meskipun nggak gede. Wow, closingnya gede, ya 100.000. Ya, waktu turun di akum. Nah, saham-saham yang di akum bandar ini yang cenderung survive. Contoh apalagi INKP. Ya, INKP, Tekim, kalau Anda perhatikan ya, tuh, Tuh, 35.000. Gede INKP 35.000, 25.000. Dari kemarin masih aku. Artinya saham-saham yang di bandarin asing ini sekarang lebih oke untuk kita tradingkan dan lebih aman. Ya, kita tadi juga trading era lumayan 51.000 lot asingnya masuk, dari kemarin pun dia sudah masuk ya 100.000, 35.000, nih akum lagi. Saya nggak tahu nih untuk Teams nggak ada asing, Antam juga asingnya kurang partisipatif, bridge-nya juga kecil, ya hati-hati ya, yang bandar-bandar lokal ini hati-hati. Ya tapi yang di akum asing Anda bisa cek sahamnya antang aja naik. Nah, itu tugas Anda sekarang untuk mencari ya saham-saham yang memang dimotori asing. Itu tugas Anda. Ya, Arto menu sore kita ya. Hari ini dijual asing tapi dari kemarin dia di akum asing. Ya, di sini. Makanya menu sore kita cuan. Ya, Arto itu kita swing dari sini 4.300-an. Ya, alhamdulillah naik. Ya, udah nggak tahu lah, yang swing udah 50% lebih mungkin. Saya sih udah jual, saya tektok. Ya, lalu masih lanjut naik. Nah, gitu. Ya, cari yang bandar asingnya itu mendominasi sehingga harga pergerakan saham kita itu tidak terlalu fluktuatif dan tidak kena imbas panik selling. Ya, itu pesan penting yang ingin saya sampaikan yang pertama. Oke, nah yang kedua ialah kita akan bahas dari sisi technical market, di mana market ya garis merah yang sudah Anda lihat pertama gapnya ketutup ya. Nah, tapi yang uniknya ialah sebenarnya teori gap ini banyak jenis. Ya, simpelnya ialah, sebentar saya minum dulu. Nah, untuk gap, ya gap itu buat yang belum tahu ini ya, celah ya. Atau kalau Anda mau lihat, saya bisa pakai patokan saham IPCM misalnya. Nah, ini kan gap nih. Oh, sorry, IPCC yang ada gap banyak. Nah, ini ya.
Ini kan gap. Nah, ini gap lobang. Harusnya kan dia open di close di 675, open di 675 kan? Iya dong. Ya masa open lebih tinggi atau lebih rendah daripada close. Nah, tetapi sometimes indeks ataupun saham, apalagi indeks pasti ada gap ya. Saham itu bisa loncat openingnya di bawah ataupun di atas dari harga close. Contoh kayak gini, opennya di berapa, closingnya di berapa? 675. Oke, besoknya opening langsung di 715, loncat. Nah, di indeks juga sama. Ya, kalau Anda perhatikan di sini ada gap kecil, teman-teman. Nah, detailnya di sekitar 6160 sampai 6200-an. Ini gapnya. Dan sudah keputus. Ya, dan sudah ketutup. Ya, dan sudah ketutup. Tadi di openingnya saya juga kaget, openingnya masih dahsyat banget, tapi alhamdulillah sudah ketutup gapnya dan perlahan recover market kita, ya itu sih bagus seperti itu. Nah, tetapi dalam beberapa teori ada juga analis ataupun teknikalis yang berpendapat bahwa gap itu harus ditutup pakai body candle, ya. Body candle itu yang mana, Om? Ya pakai ini, tutup ini kan ekor, dia harus ditutup pakai body. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi untuk indeks itu hal yang lumrah kalau gapnya nggak ketutup. Contoh, ini ada gap di sini. Apakah akan ketutup? Gila aja, market turun ke 5.400. Sia-sia asing akum. Itu pertama. Lalu di sini ada gap juga. Apakah ketutup? Nggak juga. Nah, maka dari itu untuk indeks gap ini tidak terlalu krusial dan tidak 100% tepat, tapi bisa dijadikan patokan sebagai area dari support. Kebetulan nih gapnya berpas-pasan di support, ya ini support kuat dan alhamdulillah ke retrace ya. Dia ke reject di support, dia ke reject market kita di EMA 21 meskipun masih gagal di atas EMA 13, lalu dia ke retrace juga ke reject di trendline garis merah ini. Ya alhamdulillah bahwa secara teknikal market masih bisa fight back. Meskipun ya beberapa saham sudah mulai menunjukkan tren reversal. Ya hati-hati, beberapa saham sudah saya melihat beberapa saham sudah mulai balik reversal, mulai balik ke harga valuasi, mulai balik ke harga normal. Hati-hati, Anda harus hindari saham-saham seperti itu. Ya, jangan kaget loh market kita masih lanjut naik tapi nanti saham yang kita pegang reversal ke downtrend. Itu mungkin banget. Itu mungkin banget ya. Ketika market sudah di 6.000, nggak ada istilah indeks naik semua saham naik. No, ya. Saham itu akan naik dan turun sesuai dengan trennya masing-masing. Dan Anda harus cek trennya masing-masing itu masih naik atau tidak. Ya, indeks cuma jadi patokan acuan saja, referensi saja. Ya. Nah, lalu yang menariknya ya meskipun turun lagi, ini turun udah dari lumayan ya dari 6.500 ke 6.000, tadi sempat 6.150. Itu kalau di total penurunan market kita bisa sekitar sekitar 4%-an ya dari 3 hari terakhir. Nah, turun 3 hari terakhir tapi volumenya makin rendah ya. Ini volume kemarin coba saya cek ya, volume perdagangan di hari Jumat itu 170, volume sekarang 165, makin kecil. Artinya ialah partisipasi retail ataupun bandar ataupun asing ini masih kecil dan ya dari teknikal kalau volume rendah seperti ini change rebound-nya masih cukup tinggi. Ya, saya bilang rebound ya, saya nggak bilang market akan breakout. Nggak, saya sih nggak jamin. Karena menurut saya potensi untuk saat ini ya, untuk saat ini cuma dua. Entah dia sideways, entah dia lanjut turun lagi. Ya, belum ada katalis yang bisa meyakinkan saya market akan breakout untuk saat ini. Untuk saat ini ya, saya nggak tahu ke depannya gimana. Ya, kita kan harus ikut arus. Nah, reboundnya kemana Om? Pertama dia mungkin akan coba testing lagi di area supportnya, area resistannya. Itu di sekitaran berapa ya? Close 628, 6258. Ya. Nah, dia potensi rebound di sekitar sini nih, teman-teman. Ya, kena di area resist di sekitar 6.340, 6.350. Ya, itu area resisten yang cukup kuat
Jadi dia potensi ke sana, ya berarti kalau kita hitung saja dari 6.250 ke 6.350, market mungkin change up di range 1-2%. Nah, tetapi habis itu kalau dia nggak kuat di atas garis ini, dia lanjut turun lagi. Atau dia sideways, ya. Jadi bergerak ya di sini. Ya, market akan bergerak di 3 garis ini. Ya, ini adalah sideways pendeknya di sini dan di sini. Ini sideways pendek juga, ini sideways besar dari garis bawah ke garis ini. Ya, jadi ya market akan sideways yang cukup besar. Naik, mungkin ke sini, dan lain sebagainya. Bisa, seperti itu bisa. Tapi untuk breakout, saya yakin sih nggak akan kuat di atas 6.350. Kalau nggak ada katalis, itu agak sulit. Menurut saya agak sulit, tapi kalau bisa ya bagus. Ya, tapi intinya chance rebound masih ada. Dan balik lagi, kita bisa manfaatkan rebound-rebound ini untuk kurangin muatan. Saya nggak suruh cut loss full. Saya hanya bilang kurangin muatan. Ya, terutama buat Anda yang cash-nya nggak siap. Itu karena kalau member VVIP sih sudah merasakan ya, untuk member VVIP yang nonton, teman-teman di VVIP sudah paham kenapa pentingnya konsep money management. Karena kita langsung praktek. Ada edukasi juga, kita langsung praktek di saham-saham yang awalnya loss, perlahan jadi plus. Atau bahkan yang minimal loss-nya berkurang. Itu karena kuncinya money management yang baik. Nah, sama teman-teman kalau mau selamat, teman-teman harus atur money management. Nah, selagi nggak ada katalis, jangan harap market bisa naik dulu. Ya, ke depannya potensi tantangan market ini lebih tinggi. Apalagi kalau ekspektasi kita terhadap kebijakan US ini ternyata tidak terrealisasi, maka market bisa berbalik arah. Apalagi belum sentimen dalam negeri yang saya rasa sudah mulai habis. Apalagi kira-kira. Saya sih nggak nemu. Ya, saya sih nggak nemu sentimen kuat yang membuat saya yakin market bisa langsung breakout. Vaksinasi udah habis. SWF buktinya ARB. Nikel, Tesla, mana sahamnya juga ngedrop. Nah, jadi udah habis. Ya, paling pengumuman GDP kita di kuartal 4 itu mungkin bisa jadi katalis. Ya, pengumumannya saya lupa tanggal 5 Februari ya kalau nggak salah, selalu awal bulan. Kalau memang di atas ekspektasi dari konsensus, dari para perkiraan, dari para analis, mungkin market akan meresponnya positif. Ya, paling itu sentimen saat ini menurut saya. Sisanya nggak ada katalis, market akan cenderung masih akan tertekan. Itu yang harus kita pahami. Jadi hati-hati, ya saya sih memang predik di bulan Februari itu market akan berat ya, jadi kita harus tetap fokus untuk trading ya sesuai dengan plan masing-masing itu. Nah, lalu yang kedua ialah saya masih cukup optimis ya, disclaimer on ya, saya masih cukup optimis market masih change rebound. Kenapa? Karena simpelnya gini ya, Anda bisa berpikir, Anda bisa coba pikir ulang kata-kata saya ini benar atau enggak. Nah, kalau kemarin di hari Jumat ya, itu setelah saya cek saham ARB itu 30-50 saham. Oke, nah jadi ketika masih banyak yang auto reject bawah, yang ARB yang minus 7%, maka ketika kita, ya saya singgah ya, ketika teman-teman semua mau jual sahamnya, lalu tidak bisa terjual, akibatnya apa? Akibatnya ialah kita antri jual lagi di hari Senin. Betul ya, kita antri jual di harga ARB deh, yang penting gue kejual. Nah, ketika semua orang melakukan hal yang sama karena mau cepet-cepet jual sahamnya sebelum makin turun, ya maka oversupply terjadi. Ketika oversupply terjadi, maka market ataupun sahamnya akan langsung turun pada saat opening. Maka dari itu tidak heran kenapa di perdagangan hari Senin market opening langsung ngedrop parah. Ya, karena berbondong-bondong jualan, ya, supply-nya tinggi, berbondong-bondong jualan, sahamnya ke drop ARB. Tapi abis itu perlahan baru recover naik lagi. Nah, bedanya dengan closing di hari Senin, ya, saham yang ARB itu sudah tidak terlihat, ya, dikit kayak gitu. Ya, kalau Anda lihat BNLI, ini yang gede-gede aja ya, SBR, ACST, PTPP, KF, Agro, IMAS, yang gede-gede ya, big caps yang cukup familiar, BBKP, Asri, Adi, Waskita, SSMS, Nikel, ya masih banyak sih.
ya masih banyak. Tapi hari Jumat lebih banyak. Tapi yang saham-saham yang cukup kapitalisasi besar itu udah nggak nampak. Nah, jadi kalau saya melihat seperti ini ya harusnya tekanan jualnya lebih rendah karena sudah mayoritas saham itu sudah survive. Ya, masuk akal ya. Jadi ketika kita sahamnya sudah tidak ARB, maka tidak terjadi panic selling ya karena kita sudah bisa jual sahamnya, tidak ada orang lagi yang berbondong-bondong jual di pagi hari karena takut tidak bisa terjual, ya maka mungkin besok akan rebound. Nah, dan juga beberapa saham ini pun sudah mulai ketarik. BJBR. Oke. Saham ayam ini juga bisa Anda watchlist ya. Java, Main ini bisa Anda watchlist ya. Dari ARB bangkit. Lalu Era, kita ini cuan keras banget di Era. Lalu Antam pun survive ya. Nanti habis ini saya bahas Antam. Antam survive, sempat ARB ya. Oke, Breeze juga sempat ARB, survive juga. Ya, nanti saya bahas Breeze juga. Lalu coba cek Inco pun survive, Teens pun survive, dan ya saham-saham yang lagi viral-viral ini udah mulai survive dan masih banyak lain. Ya, SCMA pun survive ya, Mika survive. Jadi banyak yang sudah survive ya dari ARB bounce back to positif ya, jadi dari ARB sudah balik positif. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa tekanan jual sudah rendah dan asumsi kita ialah bahwa tekanan jual rendah, panic selling rendah, maka panic selling ini akan menjadi panic buying. Ya. Setiap panic selling akan menjadi panic buying. Seperti itu. Oke, ya jadi harapan saya untuk hari Selasa seperti itu, dan kalau dikasih kesempatan exit, saran saya kita bisa manfaatkan untuk exit. Ya, jual mumpung lagi naik, kalau kita berkurang kita bisa manfaatin untuk exit. Seperti itu, ya. Lalu saya akan bahas requestan dulu. Pertama ada yang mau dibahas tentang Pegas, ya. Pegas ini dia pertama sudah breakdown di sini, jelek ya, di bawah 1700. Lalu next supportnya dia sudah breakdown juga di 1630. Ya, ini area yang cukup krusial. Support kuat yang sangat krusial di 1630 dijebol juga. Ya, ketahan di EMA 34 tapi agak mengerikan ya karena double bottom ini cukup jelas. Oke. Nah, tetapi kalau Anda mau lebih konservatif ya, karena memang ya Pegas ini kan sahamnya saham bagus juga teman-teman, artinya ini saham yang bisa Anda keep untuk invest. Nah, tapi kalau Anda mau, Anda sabar, Anda yakin ya, Anda bisa spekulasi average itu di sini di 1500 sampai 1550-an. Ya, 1500 ini merupakan area support yang cukup kuat. Ini support kuat banget ya. Dari teknikal pun confirm dia lanjut turun itu di sini. Sebenarnya ini benar-benar the best supportnya nih di sini ya. Jadi kalau sampai jebol ya teknikal akan lanjut turun dulu, saya yakin ya, kurang lebih seperti. Tapi kalau dia bisa buat lower high, artinya dia turun tapi tidak lebih rendah dari 1500-an, maka saya masih optimis Pegas ini akan bounce back atau rebound ya, karena dari teknikal ini ya ngepas di trend line ya. Dari teknikal ini dia ngepas sekali di trend line ya, meskipun dia sempat breakout tapi ya ini tipis-tipis lah ya, artinya penentuan besok kalau Selasa rebound ya mungkin dia akan rebound ke sini 1700 1800 ya, tapi patokan support kuatnya di 1500. Anda bisa catat ya, Anda bisa average kalau dia sudah dekatkan support. Kalau jebol ya Anda harus siap out, itu konsekuensi trading, nggak masalah ya. Bahkan tadi pun di VVIP pun saya tunjukin, oh ini saya loss ya, ini rekom kita dan saya masih loss, floating loss seperti itu ya. Jadi kalau saya sih simply saja di VVIP ya, pertama saya memang tipenya jarang malas screenshot porto ya. Maksud saya dia adalah saya bukan tipe yang suka buka portofolio ya, jarang banget saya jarang buka intip porto, udah cuan berapa ya, itu saya nggak pernah, jarang banget. Nah tapi maka dari itu ya saya malas screenshot baik itu porto cuan ya, ataupun ya kalau misalnya lagi floating loss ya, karena ya maksud saya juga buat apa ya, malah kalau saya screenshot ya nanti di capture orang, dipakai orang
ya. Dia ngaku-ngaku nih cuan gue nih dan lain sebagainya. Itu saya malas. Ya karena dulu saya pernah nemu Antam ya, Porto Antam saya itu di capture, diakuin di grup lain. Itu ketahuan. Ya, meskipun terakhir orangnya ngaku itu ambil dari punya orang. Ya. Nah, lalu kenapa saya kasih untuk portofolio loss-nya? Ya, dalam arti kan masih floating loss ya. Untuk kasih tahu ke member saya bahwa saya juga beli saham yang kita rekom. Kayak gitu. Jadi kalau di V5 itu transparan. Nggak ada istilahnya ditinggal jual, ditinggal beli, itu nggak ada. Kita sama rata, sama-sama profit, sama-sama loss. Ya, alhamdulillah sih meskipun kena gejolak, ya saya 3 account saya masih positif semua. Ya, range-nya sekitar ada 2 account itu di sekitar masih 20%. Ya, 1 account lagi di sekitar 10%. Ya, meskipun sempat 30% sampai 40%. Ya, sebelum terjadi badai market kita. Tapi ya kena badai begini, ya mau nggak mau ya kita harus siap cut loss. Itu udah konsekuensi trading. Ya, kalau Anda nggak siap, Anda nggak cocok trading. Nggak cocok. Anda cocok ke investasi. Ya, investasi pun Anda butuh sabar. Anda harus tahan lihat saham Anda, saham invest Anda itu merah. Kalau nggak sabar, Anda nggak cocok saham. Anda mungkin cocoknya cuma deposito ataupun reksadana. Kayak gitu. Jadi ini anggap aja latihan mental. Dan jangan buka porto, apalagi market merah. Psikologis pasti terganggu. Selagi Anda yakin nih saham-saham bagus, teman-teman, ya. Oke, saya yakin saham ini saya bagus, produknya saya pakai, ini fundamental bagus, keuangan bagus, pendapatan naik, valuasi murah. Sahamnya turun ya Anda bisa average down, bukan Anda malah cut loss. Ya. Ya, oke. Ya, jadi lucunya gini nih. Banyak yang konsul ke saya, "Om, ini fundamentalnya bagus gak sih?" Oke, saya bilang nih bagus kok. Ya, Anda mau invest juga bisa. Target masih jauh, saya bilang. Oke, siap Om. Besoknya Om, ini turun gimana ya Om? Nah, ya. Jadi mudah diucap, ya. Ngomong mah gampang. Oke, siap swing. Oke, siap invest. Oke, siap trading. Tapi kalau tidak sesuai ekspektasi, kita udah nggak siap. Nah, jadi Anda harus siap menerima kenyataan bahwa dalam dunia trading akan tiba waktunya seperti ini di mana plan yang Anda sudah buat itu tidak berjalan dengan mulus. Ya. Dalam dunia apapun, dunia kerja, dunia organisasi, ketika kita sudah buat plan dan plannya tidak sesuai, kita harus siap menerima konsekuensinya. Sama di saham juga sama. Ya, jadi ini ilmu penting untuk teman-teman ya harus siap ya. Anda sudah terjun, sudah buat account rekening di pasar modal, Anda sudah siap dengan konsekuensi yang akan terjadi di pasar modal. Kalau nggak siap, Anda jangan menyalahkan orang lain. Lebih kepada introspeksi diri sendiri. Itu lebih baik daripada ketimbang kita nyalahin orang lain dan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi harap teman-teman mindset-nya lebih terbuka. Ya, jadi kalau untuk invest silakan, mau keep juga silakan. Ya, karena target invest itu biasanya minimal 1-5 tahun. Kayak gitu. Oke, langsung saja. Sudah cukup lama, pegas sudah saya bahas. Lalu untuk konstruksi, ini saya kasih tahu aja deh titik-titik supportnya. Ya, waskita udah mau nyentuh titik support ya, ini di sekitar 1550 sampai 1570. Kalau sampai nanti hari Selasa tidak kuat di atas ini closingnya, maka trennya sudah mulai patah. Ya, hati-hati. Saran saya kalau jebol kurangin muatan dulu. Ya, karena trennya bisa lanjut turun. Itu untuk waskita. Ya, untuk Wika ini sudah breakdown. Hati-hati kalau besok tidak bisa pullback atau tidak bisa balik lagi di atas 2 garis merah ini, maka Anda disarankan untuk jual. Kurangin muatan atau terserah. Kalau Anda yakin fundamental bagus, prospek bagus, ya Anda hold, Anda average down. Ya, tapi kalau Anda benar-benar cuma pure trading, saran saya out. Ya, bisa bertahap, bisa full, bisa setengah, itu Anda atur masing-masing. Oke, PTPP. PTPP. Nah, PTPP ini support kuatnya di 1670 sampai 1700-an. Ya, Anda catat ini. Anda bisa capture, bisa screenshot, bisa foto di video ini. Ya, kalau jebol, saran saya out. Ini support kuat. Ya, ini support kuat. PTPP, ADI. Oke, ADI support kuat di 1500. Jebol out. Ya, hati-hati. Nah, maka dari itu juga pesan saya ini saya baru ingat, Anda harus benar-benar bisa belajar menentukan titik support, ya, titik resist, dan juga belajar menggunakan trend line. Karena 3 teknik ini, meskipun ini ilmu dasar, tapi asal Anda bisa menguasai teknik ini, Anda sudah bisa trading.
Nah, maka dari itu nanti di STHC kita akan belajar secara intensif untuk menentukan titik support kuat itu di mana sih. Nah, kita akan belajar di STHC. Jadi buat teman-teman yang mau join STHC, ini terbuka untuk member VVIP atau non VVIP. Ya, ini harganya masih belum naik. Batch 5 ini bakal naik. Pesertanya nggak usah khawatir sudah nyentuh 200 orang. Jadi teman-teman nggak usah takut, kelasnya sepi nih. No. Bahkan dari batch 1 sampai batch 3 itu sudah 130 orang lebih yang jadi trader mandiri. Jadi Anda tidak usah ragu dengan kelas kami. Karena sudah berjalan di batch 1 sampai batch 3. Mulus. Ya, mulus, tidak ada hambatan. Nah, buat yang mau join silakan chat saya, nanti saya kasih link channel waiting list-nya. Ya, buat yang mau join silakan. Ya, penting untuk investasi layar ke atas. Seperti itu. Ini untuk konstruksi. Ya, nah, lalu kalau ditanya konstruksi, prospeknya gimana? Roadmap konstruksi itu mungkin masih sampai bulan April. Ya, sebenarnya prospek masih panjang. Ya, maksud saya ialah ketika pandemi ini selesai, pemerintah masih akan genjot sektor infrastruktur itu, terutama ya di, saya lupa, RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, ya, di mana itu sudah dirancang, saya lupa anggarannya sampai berapa ratus triliun. Ya, intinya ialah untuk konstruksi roadmap jangka panjang sampai 2024. Lalu ada juga IKN, ya, mega proyek IKN Ibu Kota Negara, ya, itu juga sebenarnya akan mulai pengerjaan kalau sesuai plan dari 2020 awal sebelum pandemik itu 2021, 2022 itu sudah mulai dibangun sarana dan prasarana penunjang dulu, ya, which is konstruksi BUMN itu masih kena. Ini di luar SWF, ya. Dari sebelum SWF pun konstruksi roadmap-nya jangka panjang itu sampai 2024. Ya, ada mega proyek IKN, ada RPJMN 2020-2024 dengan asumsi presiden kita masih tetap, ya, sampai 2024 gitu kan. Maka konstruksi masih akan digenjot. Anggaran infrastruktur untuk tahun 2021 kan juga masih tinggi, sekitar 300 triliun, ya. Masih mirip dengan anggaran infrastruktur di tahun 2020. Masih gede. Jadi memang concernnya masih cukup tinggi. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, ini valuasinya gimana? Nah, kalau valuasi terakhir kali saya ngitung, itu rata-rata valuasi konstruksi itu di 1.500 sampai 1.800. Kurang lebih semuanya mirip. Ya, tapi saya belum ngitung nih per sekarang dengan forecast bahwa SWF dapat proyek banyak, dengan asumsi IKN jalan, dengan asumsi RPJMN tetap jalan, ya saya nggak tahu, forecast-nya pasti berubah dan valuasi pasti meningkat. Ya, cuman kan ini asumsi. Kita nggak tahu benar-benar terrealisasi di masa yang akan datang atau enggak. Kalau tidak terrealisasi, hancur sahamnya. Ya, nah maka dari itu saya pribadi tidak menyarankan untuk invest, ya, tapi Anda bisa swing momentum. Oke, nah jadi kalau Anda cek trennya pertama masih uptrend. Ya, untuk konstruksi masih uptrend secara weekly. Nah, WSKT, Wika, ini masih uptrend dan correction yang terjadi hari ini benar-benar koreksi yang sangat amat sehat. Ini saya ngomong weekly ya. Kalau tadi saya ngomong daily, kalau jebol out dulu karena masih, kalau udah jebol dia akan muter-muternya lama banget di bawah. Ya, ini belum reversal, tapi sudah jebol support quote ini udah bahas. Nah, dari chart weekly dan monthly ini masih weekly ya. Kita kalau ngomong weekly ini masih uptrend. Ya, kita ambil contoh Wika nih. Ya. Nah, Wika ini sudah uptrend, baru mulai uptrend dan ini baru wave pertama bahkan. Atau mungkin ini baru wave ketiga. Ya, jadi kalau kita hitung ini wave 1, ini wave 2, wave 3, ini wave 4, jadi masih ada chance up lagi di wave 5 secara weekly. Wave 5-nya kemana? Ya setidaknya dia harus lebih tinggi dibandingkan wave ketiga dia. Ya berarti dia mungkin bisa mencapai all time high-nya lagi di sini untuk Wika. Ya, tapi nggak tahu kapan karena ini time frame-nya weekly. Anda bayangin dari wave 2 aja dari awal Juni itu sampai berapa nih? Awal Juni sampai awal November. Berarti butuh waktu 5 bulan. Nah, Anda kuat gak keep 5 bulan dengan posisi loss? Ya, balik lagi komitmen. Anda bilang siap sekarang, besok Anda tanya, Om, saham saya ARB gimana nih? Nah, gitu. Jadi tergantung Anda. Ya, sekarang tergantung Anda. Saya cuma provide data-datanya, saya provide support resist, saya provide
data-data yang bisa dijadikan acuan untuk Anda keep, untuk Anda hold, untuk Anda sell. Sisanya balik lagi ke Anda yang tentuin. Siapapun itu, Anda ikut grup apapun, ya balik lagi. Keputusan jual beli itu di tangan Anda. Ya, jadi ya balik lagi. Ini keputusan di tangan Anda. Ya, jadi kurang lebih roadmap-nya seperti itu. Ya, Anda sabar gak? Kalau sabar, mungkin masih bisa. Ya. Nanti sambil berjalannya waktu, karena weekly-nya masih uptrend. Ya, weekly-nya masih uptrend. Tinggal Anda atur money management saja. Kalau Anda benar-benar, oke om, gua bakal fight mati-matian di konstruksi, silakan. Ya, Anda sudah siap, ya Anda harus tahu konsekuensinya apa, Anda sudah tahu profitnya apa, ya silakan. Jalani. Ya, nggak perlu dengar kiri, nggak perlu dengar kanan, ya nggak perlu terlalu terlalu terhasut, ya tetap fokus sama plan dan komitmen yang sudah Anda buat. Kayak gitu aja saran saya. Ya, sama Antam, Breeze, ini dua ini yang lagi viral. Sama, kalau Anda yakin roadmap nikel masih bagus, karena memang komunitas nikel masih uptrend, strong uptrend, ya Anda keep silakan. Turun itu wajar. Ya, jadi ya Anda komitmen aja. Kuat gak? Karena ya yang saya lihat, ya komitmennya yang belum terbentuk. Ya, om saya siap keep. Besok om nih gimana om? ARB om, aduh gimana ya? Nah, sulit. Ya, jadi Anda harus tentuin sendiri gimana cara Anda bisa memantapkan komitmen Anda. Ya, begitu kurang lebih. Ya, Anda sih saya pikir sendiri lah. Ya, oke. Berikutnya Antam. Ya, berikutnya Antam. Antam ini pertama kalau Anda perhatikan nih ketahan di ini weekly masih strong uptrend ya. Jadi kalau dia correction pun sampai 2000 secara weekly ini masih sehat. Ya, cuma Anda tahan nggak? Pasti kan nggak tahan. Nah, dari weekly, dia masih ketahan di 2800, memang support kuat secara monthly-nya, ketahan, alhamdulillah. Lalu, dia berhasil close di atas MA13, ya ini baik sekali, ya ini baik sekali. Lalu berikutnya untuk Antam, ya ini kalau yang saya lihat sekarang, ini bukan pola M, ya kemungkinan pola W bahkan. Ya, jadi kayak gini. Bisa langsung breakout nggak? Nggak, saya sih nggak jamin ya, karena sentimennya udah kurang. Nah, tapi setidaknya untuk Antam kalau memang dia rebound, ya ini dia akan coba uji trendline minornya di sekitar sini, 3.200-an. Ya, ataupun ya syukur-syukur ke 3.000 dulu deh, dimana ada support kuat di 3.000. Ya, 3.000, nah Anda bisa perhatikan nih di 3.000-an. Ya, habis itu mungkin dia akan lanjut turun dulu. Ya, hati-hati. Jangan nafsu, jangan harap dia ke sini. Pasang stop loss, pasang trailing stop biar Anda nggak loss tuh. Itu untuk Antam, ya. Tapi kalau dia besok low-nya lebih rendah lagi daripada low ini, ya dia akan confirm lanjut ke sini. Ya, untuk Antam masih sama. Kalau dia jebol di 2500, ya saran saya sih out dulu. Ini saran saya sih, out dulu. Ya. Out dulu, nanti baru buyback lagi. Buyback di berapa? Di 2000-an. Ini 2000-an, support kuat nih 2000-an. Ya, itu saran saya. Jadi Anda harus perhatiin titik supportnya. Nah, lalu bagaimana dengan broker saham Antam? Nah, kita cek ya. Oh, ini menarik. Tepuk tangan. Nah, ini menarik. Jadi kalau Anda perhatikan, ini CCSQ, ini jelas retail yang cut loss gitu ya. YP pun ada cut loss, KK pun ada cut loss. Nah, kalau Anda perhatikan di sini RFMGDR. Ya. Nah, ketika RFMGDR, kalau Anda ini merupakan broker yang akumulasi Antam pada saat di ARB kemarin. Di sini. Nggak percaya? Kita coba cek. Ya, kita coba cek. DRRF. Ini yang akum, ini yang kerek. Ya, kalau MG itu memang broker copet ya. Anda jangan kaget, itu broker copet. Dia pasti ada di saham-saham kayak gini. RFDR. Meskipun akumulasinya nggak banyak, tapi hal penting yang Anda cek ialah harga belinya. RF beli di 2836, DR beli di 2840, MG beli di 2800. Harga closing sekarang 2870, artinya ya dia baru profit 2830 ya 2840 lah, taruh 2840 ya dia baru profit nggak nyampe 1%. Ya nggak mungkin dia jual 1%, karena maka dari itu dengan mengingat market yang sangat mungkin terjadi technical reboundnya di hari Selasa, ya harapan saya mungkin dia akan bounce back
dia akan up. Ya, dia akan rebound. Ya, Anda perhatikan saja Antam di RF dan DR, kalau dua ini sudah jualan dan tidak ada yang nampung, ya, dalam arti dia jualan yang beli retail, Anda ikutan jual. Tapi kalau dia masih keep, ya Anda bisa spekulasi keep, atau kalau sudah jual bisa TP. Ya, targetnya masih di sekitar target dekat di 3.000-an, 3.000 sampai 3.200. Ya, jadi chance up-nya masih cukup tinggi. Ya, cuman Anda harus manfaatkan kesempatan ini untuk kurangin muatan biar cash Anda siap. Itu. Ya, jadi jangan keep, udah dikasih cuan sekarang karena market masih rawan, Anda better out dulu. Kesempatan ada kesempatan out dulu. Itu untuk Antam. Nah, lalu untuk Breeze gimana? Kita cek aja. Saya sih belum cek Breeze. Ya. Oke, YP jualan. Ini YP institusi ya, karena cukup besar. SQ, ZP, GR, MD. Oke, kurang menarik. Tidak semenarik Antam ya. Tapi kalau kita cek, pertama dia ke retrace, closingnya pas di atas EMA 13, lalu juga ke retrace di EMA di support kuat 3000. Saya sudah bilang ya, Breeze 3000. Lalu ketahan juga di EMA 21 ya, which is technical dia harusnya rebound. Reboundnya ke berapa? Ya mungkin mentok di sini. Berapa nih? Anda hitung aja. Ya, ini mentok rebound jauhnya di sekitar 3.500, atau ya lebih konservatif di sekitar 3.300, 3.400. Ya, itu area rebound. Habis itu bisa lanjut turun nggak? Masih bisa. Ya, jadi kalau saya melihat sementara juga Breeze juga mungkin pola W dulu. Ya, apalah teman-teman mau bilang pola harmoni, pola kupu-kupu, terserah. Intinya dia masih change pola W selagi dia tidak buat low di bawah 2970. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi plannya kalau dia jebol 3000, close di bawah 3000, Anda bisa jual dulu, nanti baru buyback di sekitar 2.500. Kenapa? Pertama, trennya masih up. Udah, lihat aja trennya masih up. Ya, dan juga kalau Anda perhatiin 1-2 naik, 1-2 ini correction, sudah menjelang merger, ya mungkin Anda bisa spekulasi. Ya, untuk merger Anda bisa spekulasi. Ya, karena ya merger pasti hal yang something wow. Ya, perihal berapapun valuasinya pasti digoreng. Semoga saja begitu. Tapi kalau jebol 3.000 ke bawah, Anda hati-hati. Ya, kalau Anda yang selalu nonton Silent Trader, nonton YouTube kami, Anda sudah tahu lah titik Breeze berapa, Antam berapa. Ya, nah, lalu yang saya rekomendasikan untuk besok, ya, ialah mungkin saham Teens. Ya, nah, untuk Teens, kenapa saya lebih memilih Teens dibandingkan Antam? Ya, karena terlihat akumulasi jumbonya. Ya, YU beli 175.000 lot. Meskipun ini bukan YU ASI, tapi YU di sini pun ini belinya jumbo sekali, 37 miliar. Di harga 2.168 ya. Harga member kita, harga VVIP kita pun juga di sini. Teens kita sudah beli duluan ya. Ini saya info aja, kita udah beli duluan di 62170 2.200. Sudah profit 1 sampai 3%. Ya. Nah, tapi masih menarik kok, masih menarik. Ya, jadi ini yang buang CCGR ya, meskipun ada KZMS jualan, tapi ini ada YU, AZ, LSZP ya, ini masih broker-broker bandar yang akum. Ya, lalu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan untuk Teens ialah harga timah. Jadi ya perbedaan mendasar dari Teens dan Antam ya, itu ialah dari sisi bisnis model. Nah, kalau Antam itu memang pure nikel, nggak ada yang lain setahu saya. Emas ada, tapi dominan sekali ferronikel, nikel. Nah, kalau Teens itu mix, dia ada anak usahanya di tambang nikel, makanya dia bisa ikut Antam. Lalu untuk Teens sendiri main modelnya itu di timah, dimana kalau kita perhatikan timah, ya, ini grafik secara monthly, ini sudah break support kuat. Nih Anda bisa lihat aja ini break support kuat nih. Ya, ini kan break support kuat nih ya. Nah, di garis biru tuh. Ya, break support, atau kalau Anda cek pakai candlestick, ya, ini sudah break all time high-nya sejak 2016. Artinya ialah komoditas nikel ini lagi hype juga, sama hype-nya dengan nikel. Ya, nah kalau kita cek per 5 tahun coba.
Oke, udah nggak bisa 5 tahun ya pas ya. Nah, jadi artinya ialah teknikalnya bagus dari nikel. Nah, ketika teknikal nikel pun cukup baik, teknikal untuk timah juga baik, maka kecipratannya di tins. Nah, maka dari itu ya saya lebih prefer tins. Dari dulu tins dari 1400 1500 selalu saya goreng beritanya. Ya, teman-teman yang nonton MB VIP tahu lah, tins mulu yang saya bahas karena memang menarik. Ya, monthly tins pun masih lebih baik dibandingkan Antam menurut saya ya. Pertama dia masih kuat di atas 2100 ya atau di atas 2000. Oke, secara monthly next teams itu masih jauh. Di berapa Om? Masih ada target di sekitar 2500 secara monthly. Ya, target jauh banget itu bahkan sudah di atas 3000 sampai 3500 menyusul Antam. Nah, cuman hati-hati ya. Ini monthly-nya sudah 4 bulan ya, kita hanya untuk memanfaatkan fast trade-nya saja. Karena kalau bandara masih akum ya chance up-nya masih cukup tinggi. Ya. Harapannya kalau besok Antam manggung pasti Tins manggung dan Inco pun manggung. Ya, dan juga mungkin DKFT-nya nanggung. Ya, manggung bukan nanggung. Ya, jadi ini sektor yang bisa diperhatikan karena sudah bounce back. Breeze juga Anda bisa manfaatkan, lalu saham ini juga bisa dimanfaatkan untuk saham ayam-ayaman. Ini sudah melihat ada bounce back meskipun saya tidak beli sih, ya cuman Anda bisa pantau. Lalu saya akan kasih rekomendasi teka-teki menu sore kami. Ya, ini pun menu sorenya cukup dahsyat. Ya, mungkin Anda nggak sadar, tapi akumulasinya cukup tinggi. Nah, kisi-kisi menu sore yang pertama ialah nama studio. Ya, nama studio. Nah, Anda kalau udah ketemu silakan chat di kolom komentar atau Anda keep buat sendiri terserah. Ya. Lalu, kisi-kisi kedua ialah trader Indonesia yang terkenal. Trader Indonesia yang terkenal. Itu kisi-kisi menu kedua. Ya, silakan tebak. Ini sahamnya cukup oke, ya, tapi kita sudah beli duluan di bawah, hati-hati. Tapi saya lihat prospeknya masih bagus karena masih digoreng dan masih diakum. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Good luck untuk kita semua. Semoga hari Selasa kita masih bisa cetak profit. Ya, untuk member VIP kita akan jos lagi, cuan kaleng sarden lagi. Akhir kata saya tutup. See you in the next video. Ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.